Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita mau bahas tentang rumus sum. Rumus sum itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Tapi kita mau bahas 4 rumus sum. Rumus yang pertama yaitu sum itu sendiri, kedua sum if, dan sum product. Rumus sum ini adalah rumus penjumlahan dasarnya ya, tapi beda-beda fungsi. Oke, langsung aja kita ke rumus yang pertama yaitu rumus sum ya. Rumus sum ini fungsinya adalah yang paling dasar digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ada pada sel atau range tertentu, baik berupa angka maupun bilangan ya. Nah, ini rumusnya bisa pakai number by number kayak gitulah ya, terus ada atau bisa ditarik langsung by range ya. Contohnya kayak gini, rumus sum sama dengan sum. Kalau ya yang pertama, rumus pertama ini bisa by number kayak gini. Nah, ini dengan menekan kontrol ya, kurung, bisa langsung kayak gini aja, ataupun mau ditarik sekaligus juga bisa dengan sum. Ditarik bisa sampai bawah. Nah, penjumlahannya jadi total 305 HPI ya. Bisa lihat sini sum totalnya 300 ya. Simpel sih kalau rumus sum ini, dan begitu aja. Menarik ini rumus sum if. Rumus sum if fungsinya itu bisa digunakan untuk menjumlahkan nilai dan range yang telah ditentukan ya berdasarkan kriteria biasanya ya. Ini rumusnya apa itu range itu sendiri, terus kriterianya, dan sum range-nya ya. Kalau range itu semuanya ya, semuanya ini disebut range-nya. Kriterianya tergantung kita, bisa kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, dan bla bla bla. Kalau sum range-nya itu ini artinya hasilnya yang kita mau dapetin nilainya tuh di range yang mana ya. Kayak gini contohnya ya, sama dengan sum if. Nah, tadi rumusnya adalah range-nya kita mau ambil, misal ini kan ada data penjualan lah ya, kita mau tahu penjualan roti tawar ini ada berapa totalnya ya. Kita berdasarkan dari kodenya ya, kodenya, misal kodenya itu M00. Ini roti tawar ya. Nah, kita mau tahu nih roti tawar itu terjual sama dengan range-nya itu dimulai dari, misal ya kita mau ambil dari by code ya, otomatis ambil dari sini ya. Kalau mau ambil berdasarkan nama produknya roti tawar, berarti ambil dari sini ya. Kita mau ambil berdasarkan dari kodenya, berarti dari sini sampai dengan ke bawah ya, dengan ke bawah, lalu titik koma. Nah ini kriterianya tuh apa, kita kan tadi mau ambilnya by kode, nanti kode itu kan ini, terus titik koma, range-nya atau sum range-nya ini kita ambil di sini, kurung tutup. Nah ini nggak bisa. Nah ini kalau biasanya tuh terjadi di beberapa kejadian aja ya. Kalau begini tuh problemnya di sini. Nah, sama ini ditambahin tanda petik 2, tanda petik lagi, dan apa ini namanya ya, simbol dan. Nah, ini ya, ini jadi kita tahu total dari roti tawar ini terjual secara keseluruhan ada 85 bulan gitu ya. Benar nggak 85 roti tawar
simple ya, rumus sum if kayak gitu aja ya, belajar pelan-pelan ya. Kalau udah biasa sih ini sih gampang banget ya. Nah, next kita ke rumus sum ifs ya. Sum ifs itu fungsinya digunakan untuk menguji beberapa kondisi dan mengembalikan nilai berdasarkan kondisi tersebut. Misalnya kamu ingin menjumlahkan produk yang dijual oleh sebuah swalayan. Misalnya ini ada data ini lah ya, data penjualan warung sembako lah ya. Jadi kita mau tahu nih jumlah yang terjual di tanggal 2. Misal jumlah terjual di tanggal 2 dengan kriterianya apa ya, madu. Kita mau lihat nih tanggal 2 madu itu berapa sih terjualnya. Ini saya tambahin lagi datanya. Madu kawan, ada madu di atas, ada juga madu di bawah. Kita tahu itu sama dengan sum ifs sum range ya. Kalau tadi kan rumus sum if itu sum range-nya di akhir ya, kalau ini sum range-nya di awal. Sum range titik koma, lalu kriteria pertama, kriteria range-nya, kriterianya ya, kriteria range 1, kriteria range 2, baru selanjutnya kriteria selanjutnya. Ini bisa 2, bisa 3 kriteria, bahkan bisa sampai 10-20 kriteria ya, tergantung kebutuhan. Ini kita mau ambil 2 kriteria aja, yaitu by tanggal dan by nama produknya ya. Yang pertama berarti kita ambil by tanggal, dan di sini range kriterianya ya, range kriteria dari tanggal ini. Tanggal kan di sini nih di kolom A ya, berarti kita ambil dari sini titik koma, tadi sama dengan ya, sama dengan ini harusnya rumusnya, tapi sering kadang nggak berjalan ya. Ini bisa menggunakan tanda petik seperti ini dan simbol dan ya, ini udah tahu kita dapat nih 205 ya, ini dari kriteria yang pertama ya. Lanjut, karena kita mau ada 2, jadi kriteria selanjutnya madu ini ada di kolom yang mana. Madu ini kan ada di kolom C nih ya, berarti kita tarik aja dari sini. Titik koma ya, sama dengan lagi cuma menggunakan tanda petik dengan simbol dan, lalu kriterianya ya, kriterianya yaitu madu. Jadi tinggal kurung tutup enter, dan ini hasilnya. Jadi madu di tanggal 2 itu ada 119 ya, madu ada 119 ya, seperti itu ya. Ini juga bisa ditarik, kalau misalkan banyak karakter ya teman-teman bisa menyesuaikan aja gitu, tinggal ditarik aja ke bawah, ataupun bisa pakai rumus pakai formula bisa juga, bisa mau gitu. Tinggal ditarik aja sih ke bawah, cuma kalau ditarik itu perlu dikunci ya, kunci ini yang harus berubah, ini boleh berubah, yang ini boleh berubah, berarti yang ini aja. Ini bisa diklik, ataupun teman-teman bisa tarik atau klik 2 kali, itu bisa langsung turun ke bawah. Nah kayak gitu ya, itu rumus sum if. Next kita ke rumus produk. Rumus sum produk ini hampir mirip sih sama rumus sum if ya, karena secara fungsi juga mirip juga gitu ya. Rumus sum produk ini digunakan untuk mengembalikan jumlah produk dari rentang atau larik terkait, baik dengan menggunakan operasi bilangan kali, tambah, kurang, maupun lagi. Oke, kita mau tahu kayak tadi ya, sama persis kayak rumus sum if, itu kita mau tahu di tanggal 2 dengan kode ini apa? Madu ya, sama ya tadi ya. Kita mau tahu madu ini terjual berapa
rumusnya, cuma dengan rumus yang berbeda. Ini rumusnya lebih simpel sih ya, kalau kayaknya gitu ya. Dia pakai array 1, array 2, dan array 3 dan seterusnya. Nah, ini saya tadi coba buat ya kayak gini nih. Ya, ini jadi ini karakternya, range karakternya ini sama dengan karakternya. Ada tanda kali, terus yang karakter kedua baru ini dikali dengan totalnya. Nah, kayak gini contohnya. Sama dengan sum product. Yang pertama itu ini harus ada dua. Range-nya dari tanggal. Ini ya, kurang tutup kali turun buka. Yang kedua itu kodenya. Kodenya kurang tutup kali sum range-nya kurang tutup enter. Nah, ini dapatnya 21. Jadi madu terjual di tanggal 2 itu ada 21 gitu ya. Simple teman-teman ya, fungsinya hampir mirip sum gitu ya, hampir mirip sum product dengan sum ifs, tapi cara pengambilannya aja yang berbeda. Kalau tadi agak panjang kriteria kayak gitu ya, kalau ini tinggal tarik range-nya, kriterianya, habis itu sum range-nya ya gitu teman-teman ya. Cukup sampai sini aja untuk sesi pertama. Next kita bahas rumus lainnya. Terus ikutin channel ini teman-teman, karena akan banyak sekali rumus spreadsheet yang kita akan pelajarin bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Untuk ini, untuk apa ini ya maksudnya untuk file ininya nanti akan saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Buat teman-teman belajar boleh langsung aja rumusannya diambil ya. Itu aja, thank you, terima kasih, see you, bye bye.